Oke, untuk layer-layer dalam komisi mingguan, mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering melihat tabel ini. Jadi yang paling kecil itu mulai dari Rp500.000, itu reseller sudah bisa mendapatkan komisi 35.000. Layer berikutnya itu 1.500.000, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, sampai dengan 100 juta ya. Nah ya, 100 juta itu komisinya 8 juta rupiah dan itu sudah maksimal. Makanya saya nggak pernah transaksi 200 juta. Memang nggak ada. Masih nggak ada. Oke, kemudian produk apa yang mendapatkan komisi mingguan? Itu kalau di sini kan kategori brand juara dan juara plus, tapi ini kan kalau nggak salah udah nggak ada ya, Kak Ayas. Ya. Jadi untuk sekarang itu patokannya, kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi Evermost, itu patokannya ada di bawah seperti ini ya, di setiap halaman produk. Jadi tinggal dilihat aja, ya jadi lebih mudah. Tinggal dilihat aja kalau tulisannya wow ada komisi mingguan hingga 8 juta, itu artinya produk tersebut mendapat komisi mingguan. Tapi kalau tulisannya tidak ada, kalau nggak salah ya, tidak ada komisi mingguan untuk produk ini, nanti nggak masuk. Cuma biasanya yang tidak ada komisi itu juga nggak berlaku voucher EKM ya, kayak kalau nggak salah ya. Untuk yang tidak mendapatkan komisi mingguan itu kan sebenarnya ada kesempatan untuk pakai voucher EKM. Cuma kadang-kadang voucher EKM itu juga nggak muncul. Gitu. Waalaikumsalam. Benar. Kemudian komisi mingguan ini tidak dihitung untuk yang tadi Bu Risa sempat bilang juga ya, untuk produk digital dan brand dengan pengiriman kurir pribadi. Brand untuk pengiriman kurir pribadi sepertinya hanya in the box aja ya? Atau ada yang lain? In the box masuk komisi mingguan? Iya. Oh iya, in the box malah masuk komisi mingguan, maaf salah. Ada contohnya nggak Kak Yas? Contohnya itu dulu ya, dulu itu kita jualan sayur. Dulu beras. Oh beras. Kan beda kan kurirnya, nggak mungkin jadi kan? Lirok DNA 1 kilo ya kan? Nah, Ya, terus oke. kayak kurir pribadi, ada yang ngerasain saya jadi kurir? Mas ya? Iya, mas saya jadi kurir pribadi. Oke, begitu. Makanya emas nggak masuk komisi mingguan nggak ada kurir pribadi. Kurirnya ayam langsung soalnya. Oke, kemudian capaian dihitung dari total yang dibayarkan, jadi termasuk dengan ongkir gitu ya. Pokoknya total transaksinya berapa itu masuk ke hitungan komisi mingguan. Kemudian transaksi COD dihitungnya ketika pesanannya sudah terbayar, artinya sudah sampai ya. Sudah sampai. Saya sendiri belum pernah juga pakai yang COD. Mungkin kalau ibu-ibu ada yang pernah menggunakan, mungkin nanti bisa share juga. Sini Bu, silakan Bu. Ya, selamat datang Ibu yang baru datang. Silakan duduk. Sini aja, ini masih ada nih, sini masih ada. Iya. Sini juga masih ada. Nah, tuh. Tutup ini. Oke, kemudian reseller disarankan untuk memeriksa ketersediaan produk. Ini saya juga kurang paham ya. Gimana caranya memeriksa ketersediaan produk? Mungkin kalau sekarang ada kolom untuk bertanya ya. Nah, kalau untuk bertanya ke seller untuk memastikan sebetulnya tersedia atau enggak gitu. Tapi sebetulnya sih harapan reseller itu kayak ya kalau memang di aplikasinya tersedia ya tersedia gitu ya. Kan ya. Kemudian transaksi menggunakan voucher stokis ini diabaikan saja ya, sekarang udah nggak ada. Kemudian komisi mingguan akan dikirimkan ke akun reseller setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa di setiap minggu, di minggu selanjutnya. Jadi kan dihitung itu dari Senin sampai Minggu, transaksi Senin sampai Minggu.
kemudian komisinya itu masuk di hari Selasa, tapi kadang-kadang kalau hari Selasa itu tanggal merah juga ini ya bisa mundur. Harusnya maju ya, Bu. Tapi mundur. Mohon maaf. Ya, kemudian ada disclaimer, Evermos memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan itulah ya. Ya pokoknya kalau ada ditemukan kecurangan atau pelanggaran, ya bisa saja komisi tersebut dibatalkan gitu. Tapi harusnya sih enggak ya. Oke, kemudian tadi mungkin masih terkait dengan informasi dari Kak Ayas di depan. Jadi jadi kita bisa mengatur strategi kalau capaian kita misalnya katakanlah sudah mencapai 500.000, kemudian kita ada tambahan transaksi 200.000 dan itu harus kita CO hari itu juga. Pengennya kan dimundurin ke Senin. Tapi ini kebetulan kita nggak bisa mundurkan, harus di hari itu juga. Maka kita juga nggak mungkin untuk masuk ke yang 1.500.000 kejauhan. Jadi dalam kasusnya seperti itu, sarannya adalah menggunakan voucher EKM. Jadi walaupun hanya 3% ya lumayan lah ya tambahan diskon. Dan dia tidak akan masuk ke komisi mingguan. Seperti itu. Next. Kemudian ada tag-nya juga, nah untuk ini saya kurang paham. Tag-nya seperti apa tuh guys? Ini biasanya pada ini udah nggak ada juga kan ya tren juara saja. Kalau dulu itu kita bisa filter juara sama juara plus, tapi kalau sekarang ada filternya di sini kan, di sini. Sekarang tuh udah ada di sini nih, komisi mingguan yang langsung di sini, ekstra komisi kan. Udah pernah lihat nggak di aplikasinya? Iya kan? ada ya? Ada. Oke. Jadi lebih mudah gitu. Oke. Saya sendiri belum pernah pakai. Biasanya karena produknya itu aja, jadi udah kelihatan di bawah seperti itu. Gimana Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai komisi mingguan? Mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh Kak Ayas. Boleh ya. Ada yang masih bingung komisi mingguan? Bu Nur, ada yang mau ditanyakan mengenai komisi mingguan? Sudah cukup jelas. Ada Ibu? Bu Sri. Ada yang mau nanya? Iya, kalau saya sih kemarin yang tadi Kak Ayas bilang aja, kalau yang perhitungannya kan di Sabtu ya Mbak ya. Kalau komisi Minggu, Bu. Minggu. Ya, Senin sampai Minggu. Minggu sampai Minggu. Nah itu yang tadi yang kalau misalnya dia udah sore, mendingan nanti aja lah Senin gitu. Supaya Iya, kehitung. betul. Strategi. Strateginya. Bebas. Pernah saya mundurin ke Senin jam 2 pagi. Terus kata Kak Ayas, wow katanya transaksinya jam 2 pagi katanya. Kayaknya lagi sholat tahajud itu ya. Mungkin gini, mungkin kemarin boleh ceritain case yang itu nggak? Boleh. Itu Yang mana? Yang tiba-tiba. Oh iya. Boleh tuh. Saya- Dengerin apa ya? Jadi kita di Evermos itu punya masalah, semuanya harus tahu. Kenapa? Biar nggak terjadi lagi. Biar Ayas nggak ngejelasin 3 kali. Itu simpel sih. Boleh Ya, nanti Bu Mari. semoga nggak ada yang mengalami ya. Kalau saya cukup sering mengalami yang jadi korban. Di mana transaksi itu tiba-tiba saya dapat WhatsApp sakti gitu kan dari CS Evermos, katanya transaksinya dibatalkan, di refund. Dan itu paling sering kejadiannya itu di hari Senin. Jadi saya sampai mikir ini apa sengaja ya di hari Senin. Iya, jadi total transaksinya itu katakanlah transaksi mingguan saya misalnya udah 1.550.000. Harusnya masuk 110.000. 110.000. Terus jumlah yang dibatalkan misalnya 70.000. Iya, jadi Nyesek banget ya. 1.500.000 kurang 70.000. Kurang 70.000. Akhirnya kurang Jadi dari kan 100. jatuhnya ke yang 500.000 yang 35.000 ya. Nah, seperti itu Enggak trik itu. saya sering orang Evermos sih pasti belain Evermos ya. Ya saya berapa kali itu kan konsultasi juga dengan Kak Ayas. Ya Kak Ayas jelaskan beberapa alasannya ya seperti itu.
Contohnya ya kita berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita kalau misalnya CO di hari Sabtu atau Minggu, kalau kita nggak yakin nih apakah si brand ini gitu ya, biasanya kurang bertanggung jawab atau gimana, ya sebaiknya dimundurkan aja seperti itu, atau kita lebihkan transaksi kita sesuai nominal order tersebut gitu, untuk meminimalkan resiko itulah ya, seperti itu. Terus kemudian apalagi kayak biasanya ciri-cirinya brand-brand yang kayak gitu tuh ada ciri-cirinya. Salah satunya kalau yang saya alami itu stokis, karena stokis itu kan banyak yang sudah nggak update stoknya ya, karena kan program stokis sendiri sudah di stok, jadi stoknya dia masih tampil di aplikasi tapi sebenarnya udah nggak ada barangnya. Iya, FVM stokis. Nah itu salah satu yang cukup berisiko. Terus kemudian apalagi ya, saya nah malahan yang saya pikir bisa dipercaya itu gudang Evermos, karena kan pasti harusnya akurat ya stoknya. Nah malah saya mengalami dari gudang Evermos tapi terus dibatalkan gitu. Nah yang lucunya sudah dibatalkan karena alasan stoknya habis. Kemudian saya penasaran, kayaknya stoknya ini nggak habis, karena itu sering saya order. Di minggu berikutnya saya order lagi, ada dikirim gitu. Jadi double kesel gitu. Yang kedua jadi apa? Yang kedua itu di hari Kamis malah Kak Ayas. Kerja. Hari Kamis. Yang yang dibatalkan itu di hari Sabtu. Jadi orang itu Bu, jangan cuma kerja setiap hari cuma nanya. Selebihnya satu minggu dia lemparkan semua komen. Nggak peduli dia. Dilempar itu. Iya. Nanti selanjutnya baru kabar, ada apa Mas Ayas? Kalau Kak Ayas boleh ya Ibu diganggu di hari Sabtu Minggu boleh. Boleh aja. Itu biasanya. Jadi pastiin sih Bu, kayak brand itu kalau track recordnya kurang meyakinkan, makanya satu dari order. Yang kedua tuh lihat dari rating, review. Yang tadi saya ceritain mungkin ibu udah pada tadi udah denger ya. Jadi misalnya gini, reviewnya itu bintangnya 2 atau 3. Kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah yang paling absolut ketika dia bilang produknya tidak sesuai, sudah lupakan brand itu, cari yang lain. Beda lagi yang kedua, pengiriman lambat. Nah, dulu benar lambat itu ada 2, dari vendornya atau dari si 3PL atau kurirnya. Kalau dari vendornya udah seminggu nih barang saya belum dapat resi, kan kita bisa baca ya. Oh berarti itu vendornya. Tapi kalau resi udah nyampe nih di hari Senin, tapi kok baru nyampe dari Kamis. Oh itu berarti ya, sebenarnya berarti dari produknya nggak ada masalah, dari vendornya pengiriman juga cepat. Berarti dari pemilihan kurir ekspedisinya yang kurang bagus. Jadi kita lihat dulu review, dan saya juga berharap ibu semua setiap check out itu kasih review yang detail. Kenapa? Karena kita bisa saling ngebantu teman-teman kita sendiri gitu. Oh ternyata misalnya ibu Kinanti nih reviewnya bagus nih, detail, pengiriman vendornya berapa hari, dari check out hari apa gitu kan, aman. Oh jadi kayaknya bisa deh nih di hari Sabtu Minggu kita check outin nih untuk nutupin yang tadi kan Bu Marini sakit hati ya, 1.550.000 sudah pasti dapat 1.100.000 berapa Bu? 1.500.000 dikurangi 70.000 jadi balik ke 36. Ini 1.550.000. 1.550.000 udah dapat 10. Cancelnya 70.000. Cancelnya 70.000, jadinya kan 1.480.000. Nampaknya di sini 10.000. 35.000. Sakit lah. Iya, sakit tidak berdarah ya kan. Dan kenapa di hari Selasa baru turun? Kenapa nggak Senin? Senin aja. Karena nunggu vendor itu dikasih jeda waktu 3 hari untuk dia merespon. Kayak yang tadi sebut, check out hari Minggu jam 8 malam bakal dikerjain nggak? Pertanyaannya, Bunda ada transaksi kayak kemarin ini ya, 1.480.000 ya, 1.480.000
sama diri. Jam 8 malam ada orderan 50.000 lagi. Cek aja. Ya itu untung-untungan. Pertanyaannya simpel. Statusnya, status dibayar atau status dikirim? Selesai. Jadi mendingan dicek atau enggak? Ikut. Ada tipis ya, ya untung-untungan ya, makanya pilih brand yang benar dulu. Ya kalau cancel ya masalah dulu. Kayak gitu. Itu udah di luar kuasa kita juga gitu. Iya, kayak gitu sih Bu. Karena memang beberapa brand itu memang rada menyebalkan ya. Kayak sebut aja satu brand itu kayak kita tuh udah bagus sama pokoknya sepatu yang 100.000 ke bawah, kecuali Gipso ya. Gipso Tapi nggak semua vendor begitu sih. Gipso tuh bagus, Ibu udah pernah bilang. Gipso bagus. Gipso rilis itu Sudah dibayar, kok nggak dikirim-kirim? rilis itu Jangan dikirim, diproses dulu deh ya. sama posisi sama Tahu barang udah nyampe. Aku pas kalau ada di Shopee jualnya udah itu barang udah berarti nyampe. seller kita. Udah. Kok di sini masih sudah dibayar? Yang poin kita itu Udah lama nih aku mirip. males. Ah, yang penting Brandnya udah sama, sampai, udah beres aja. nama brandnya Seminggu beda, kemudian- tapi sepatunya sama. Udah sampai. Pernah lihat nggak? Kayak kue kita nih brandnya sama, sepatunya sama banget, tapi brandnya beda. Nah, itu abaikan aja semuanya. Saya selalu bilang abaikan aja. Cuma harusnya kontrolnya dari Evermore sih. Iya, tapi kalau dia Jangan masalahnya dia sudah pakai setahun gimana? Harusnya di MOU itu kesepakatan mereka ada kalau Ya, misalnya barang kalau- yang nggak sesuai sama yang di awal ditawarkan, Betul Evermore ya, berhak dijelasin. menghentikan gitu ya kerjasama. Nah, Jadi di e-commerce itu ada dua tipikal brand. Brand pertama adalah bukan incumbent. Kalau dia masih dalam running itu apa ya namanya istilahnya? Incu. Contohnya brand baru, dia itu masih dalam pengawasan Evermore. inkubasi ya. Inkubasi, sorry, benar inkubasi. Jadi brand Evermore ada dua, ada inkubasi, ada yang normal. Normalnya inkubasi dulu, baru reguler. Bisa jadi Ayas nggak tahu ya apa yang terjadi di ini karena ini di health team lain yang dia sama brand. Tapi ada kemungkinan harusnya dia inkubasi, lalu ke reguler. Jadi inkubasi itu kayak kita trial nih. Jadi kita 3 bulan dulu deh PKS nih, kita mau lihat nih gimana progresnya si brand ini. Kalau nggak bagus dari reseller dan reviewnya jelek, kita nggak terusin deh. Atau dia misalnya, oh karena brand kita bagus, kita kasih bikin program misalnya sebelumnya beli satu gratis satu, beli pas keluar, dan dia bilang, oh nggak bisa mas, beli satu gratis satu. Nanti biasanya diinkubasi